Dil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajibata. Saya Proksawina, saya mahasiswi dari Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo. Di sini saya mengambil jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi di kelas 20B. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa proses kewirausahaan dan konsep kewirausahaan pelaku usaha, olahraga, dan pariwisata. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan proses kewirausahaan. Di sini proses kewirausahaan adalah upaya untuk menciptakan sesuatu yang berbeda, yang dimana memiliki nilai tambah melalui pengorbanan waktu dan tenaga dengan berbagai resiko finansial, psikis, dan sosial. Dan proses kewirausahaan ini juga mendapatkan penghargaan berupa keuntungan dan kepuasan pribadi atas hasil yang diperoleh. Di sini ada beberapa tahap-tahap kewirausahaan. Secara umum, yang pertama itu adalah tahap memulai, di mana tahap memulai ini seseorang yang berniat untuk melakukan usaha mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Nah, ini diawali dengan melihat peluang usaha baru yang mungkin, apakah membuka usaha baru, melakukan akuisisi, atau melakukan franchising. Di sini juga tahap awal ini memilih jenis usaha yang akan dilakukan, apakah di bidang pertanian, industri, manufaktur, produksi, atau jasa. Itu tahap memulai. Dan yang selanjutnya itu adalah tahap melaksanakan, di mana tahap ini seorang wirausahawan mengelola berbagai aspek yang terkait dengan usahanya, yang mencakup aspek-aspek pembiayaan SDM, kepemilikan, organisasi, kepemimpinan yang meliputi bagaimana mengambil resiko dan mengambil keputusan pemasaran dan melakukan evaluasi. Dan yang ketiga itu adalah mempertahankan usaha, di mana tahap ini wirausahawan berdasarkan hasil yang telah dicapai, mereka melakukan analisis perkembangan yang dicapai untuk ditindaklanjuti sesuai kondisi yang dihadapi oleh pelaku kewirausahaan. Dan yang keempat itu adalah mengembangkan usaha, di mana proses yang keempat ini, jika di hasil yang diperoleh tergolong positif atau mengalami perkembangan atau dapat bertahan dengan menghasilkan hasil yang lumayan tinggi, maka perluasan usaha menjadi salah satu pilihan yang mungkin bisa diambil. Itu tadi adalah penjelasan dari keempat tahap-tahap proses kewirausahaan. Yang selanjutnya itu saya akan menjelaskan konsep kewirausahaan pelaku usaha, olahraga, dan pariwisata. Di sini untuk olahraga sendiri itu merupakan wahana yang memberikan kesempatan dan peluang kepada manusia untuk bersaing, menguasai, menang, dan kalah. Jadi maksudnya adalah olahraga ini seakan-akan menggantikan peran destruktif dan melenyapkan kebudayaan. Di sini ada ahli menurut Aris Mundar tahun 1997. Menurutnya, pariwisata juga akan merupakan kegiatan serta memberikan kesempatan kepada manusia untuk bergerak, melihat, belajar, bergaul, mengenal budaya, alam sekitar, keunggulan, keajaiban, atau keistimewaan tempat lain.
Nah, di sini pariwisata nantinya akan berkembang ke wisata ilmu dan teknologi serta wisata olahraga. Jadi untuk penyelenggaraan pariwisata dan olahraga ini nantinya akan maju dan terus berkembang dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan perlu kita ketahui untuk pariwisata dan olahraga ini dapat mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu strategis, yang menjadikan sebagai subjek dan sekaligus juga objek masa depan. Tidak hanya itu, pariwisata dan olahraga ini dia adalah ujung tombak kehidupan masa depan. Jadi pariwisata dan olahraga ini mempunyai kebutuhan serta semua kegiatan yang berkaitan nantinya ini juga dapat memicu bisnis baru, jasa, dan produk baru. Dikarenakan kepentingan dan kebermanfaatan pariwisata dan olahraga ini serta keterkaitannya dengan kemajuan bidang lain. Jadi ini ada hubungannya dengan beberapa kajian yang lain, usaha yang lain. Maka koordinasi dan dukungan semua pihak di sini termasuk instansi pemerintah, induk dan cabang organisasi olahraga, pelaku usaha dan organisasinya, LSM, dan organisasi kemasyarakatan lainnya sangat diperlukan. Jadi nantinya beberapa dukungan ini yang nantinya akan mendukung kegiatan dalam pariwisata dan olahraga. Dan pariwisata ini kalau dipromosikan hendaknya meliputi semua kegiatan yang ada, sehingga kegiatan ini dapat berorientasi pada kepentingan dan keberhasilan semua. Maksudnya di sini seperti konferensi, pameran, acara adat, museum, arsitektur, pertunjukan kesenian, olahraga, dan pariwisata sendiri. Nah, itu adalah penjelasan industri olahraga dan pariwisata dari saya. Dan yang terakhir saya ucapkan terima kasih. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya.